Halo semuanya, saya Kartika Dewi. Pada saat ini saya akan membawakan topik jenis perusahaan fintech yang populer. Contohnya adalah online P2P lending. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun modul ini. Online P2P lending. Online P2P lending adalah pendistribusian keuangan berdasarkan aplikasi internet untuk mendapatkan pinjaman. Mendapatkan dana secara online, peminjam atau kita sebut borrower tidak perlu datang ke kantor P2P lending. Semua proses dilakukan secara online. Approval atau persetujuan akan mendapatkan dana pinjaman dilakukan secara online. Hal ini dapat dilakukan karena adanya software IT yang canggih, sehingga kita harus berterima kasih kepada data science dan data analitik. Pengguna online P2P lending biasanya perorangan dan UMKM kecil atau yang disebut SME, di mana mereka belum mempunyai catatan keuangan, belum tersentuh jasa perbankan atau kita sebut unbanked. Berkat software komputer, peminjam dan penyuplai dana dapat bertemu dan dapat memilih kepada siapa dananya akan diberikan. Keuntungan dari P2P lending sangat besar untuk meningkatkan kemakmuran suatu negara karena investor atau penyuplai dana dan peminjam dana atau borrower dapat bertemu melalui aplikasi. Proses approval dilakukan secara instan, cepat, dan sebenarnya penuh resiko karena ada kemungkinan borrower tidak dapat mengembalikan pinjamannya dan investor kehilangan uangnya. Hal ini menjadi salah kaprah karena tujuan utama bagi investor adalah mendapatkan return dari prinsipalnya dan borrower mendapatkan bantuan dana yang digunakan untuk kegiatan produktif bermanfaat. Tentunya pemerintah harus turun tangan dan mengatur proses peminjaman online P2P lending ini supaya tidak terjadi gagal bayar, sehingga menguntungkan kedua belah pihak dan meningkatkan kemakmuran suatu negara. Di Indonesia, perusahaan P2P lending diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. OJK memberi izin dan memantau perusahaan P2P lending. Sehingga saat ini di akhir November 2019 masih terdapat ribuan P2P lending ilegal yang tidak terdaftar di OJK. P2P lending ilegal sangat berbahaya karena tidak diawasi oleh OJK. Mereka bisa saja mengenakan bunga yang tinggi dan bila gagal bayar, maka kreditor akan dikejar, diancam, bahkan perusahaan di mana kreditur bekerja bisa mendapat ancaman. Keluarga, teman bisa terseret dalam urusan gagal bayar ini. Tidak disarankan untuk menggunakan jasa P2P lending ilegal karena lebih banyak ruginya ketimbang manfaat yang didapat. Sekian untuk sesi kali ini dengan P2P lending. Kita bertemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih.